Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 60. Secara khusus kita akan baca ayat 13 sampai dengan ayat 14. Hal ini sangat luar biasa karena saya melihat kemenangan yang luar biasa terjadi di dalam ayat ini dituliskan, dan saya berdoa dan berharap semua kita juga bisa mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Karena judul dari perikop atau pasal ke-60 ini adalah doa memohon kemenangan. Saya berdoa, saya meminta kepada Tuhan hari ini kemenangan dari Tuhan terjadi bagi kita, terjadi juga bagi kehidupan Bapak Ibu sekalian. Ayat yang ke-13 dan 14 berbunyi demikian, atau dituliskan firman Tuhan, berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa Mazmur 60 ini diberikan judul doa memohon kemenangan. Artinya ayat yang baru saja saya bacakan, khususnya dari ayat 13 dan 14, ini adalah untayan doa yang disampaikan oleh pemazmur kepada Tuhan berkaitan dengan harapan, impian untuk mengalami kemenangan. Artinya pemazmur sedang menggambarkan tentang adanya suatu pertarungan, ada peperangan dengan pihak lawan. Dan dalam situasi tersebut, pemazmur mengucapkan doa-doanya kepada Tuhan yang sebagian isinya adalah dalam ayat 13 dan ayat 14 ini. Tentunya Bapak Ibu bisa membaca semua ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14 sampai selesai pasal 60 ini. Tapi dalam ayat 13 ini Bapak Ibu kasih Tuhan, dijelaskan atau pemazmur menunjukkan kepada kita tentang apa yang dilakukannya, yaitu dia memohon pertolongan Tuhan dalam menghadapi lawan. Ya, ini adalah sesuatu hal yang sangat baik, sangat tepat. Karena jika ada hal-hal yang harus dihadapi, pertarungan, perlawanan, atau pergumulan dalam kehidupan, ya, pemazmur melakukan satu cara yang tepat, yaitu memohon pertolongan Tuhan. Karena memang manusia itu terbatas. Karena manusia itu memang terbatas kemampuan dan kekuatannya. Tapi kekuatan Tuhan tidak terbatas, kemampuan Tuhan tidak terbatas. Dan kalau orang memohon pertolongan kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan. Dan dikatakan oleh pemazmur, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Artinya kalau permohonannya itu tertuju kepada manusia saja, maka semuanya itu sangat terbatas. Tapi Allah yang memberikan pertolongan adalah Allah yang tidak terbatas. Dan dikatakan oleh pemazmur di dalam ayat 14, dia sangat yakin penuh bahwa bersama Allah pemazmur sanggup melakukan perkara-perkara yang perkasa, sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Dia meyakini itu bukan biasa-biasa, bukan sedang-sedang saja, tapi yang gagah perkasa. Dia sanggup melakukan apa yang tidak sanggup dilakukan secara seorang diri. Tapi kalau mengandalkan Tuhan, dia sanggup melakukannya. Dan dalam ayat yang dalam ayat ke-14 dikatakan bagian B, dia sangat percaya juga, yakin dengan teguh bahwa Allah akan menginjak-injak para lawannya. Artinya Tuhan akan campur tangan, Tuhan tidak akan berdiam diri, Tuhan akan ikut berkarya untuk menginjak-injak lawan-lawan yang sedang melawan atau memusuhi pemazmur. Artinya Bapak Ibu kasih Tuhan, bahwa pemazmur sangat yakin, sangat mengandalkan Tuhan, maka dia memohon kemenangan terjadi di dalam kehidupannya. Dan jika Bapak Ibu membaca dalam ayat yang kedua, dijelaskan dengan jelas bahwa pemazmur atau dalam hal ini Daud mengalami kemenangan. Dikatakan memukul kalah 12.000 orang Edom di lembah Asin. Hari itu 12.000 orang
dikalahkan oleh Daud, tetapi sesungguhnya karena pertolongan Tuhan. Daud menang bukan karena kehebatannya. Daud menang bukan karena strategi perangnya. Memang perlu ada strategi perang, tapi saya beritahu Bapak Ibu kasih Tuhan, Daud menang karena dia memohon kemenangan dari Tuhan. Dan Daud menang karena Tuhan yang menolong dia, dan Tuhan ikut menginjak-injak lawan-lawan daripada Daud. Kenapa saya katakan demikian? 12.000 orang, saudara. 12.000 orang kalau dikumpulkan bersama-sama, 12.000 orang. Wow, saudara, itu bisa saya katakan satu kelurahan penuh itu. Mungkin bisa satu kecamatan, saudara. 12.000 orang, tapi dikalahkan oleh Daud. Tapi sekali lagi saya katakan, bukan karena Daud hebat, bukan karena strategi perangnya, tapi karena Tuhan yang kepadanya Daud bermohon, dia mengalami kemenangan karena campur tangan Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini, apapun menjadi pergumulanmu, apapun menjadi persoalanmu, apapun menjadi harapan-harapanmu untuk mengalami kemenangan dalam hidupmu, saya beritahu, andalkan Tuhan karena Dia yang akan memberikan kemenangan. Mohonkan pertolongannya, mohonkan campur tangan Tuhan, sehingga kemenangan terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku dikasih Tuhan, pengalaman pemazmur ini sangat-sangat penting untuk kita perhatikan. Karena saya tahu semua orang punya pergumulan dalam hidupnya. Bapak Ibu punya pergumulan, saya juga punya pergumulan. Saya punya pergumulan, Bapak Ibu juga punya pergumulan. Artinya semua orang punya pergumulan. Sama seperti Daud, dia punya pergumulan juga, di mana dia sedang berperang dan menghadapi orang-orang Edom pada saat itu. Tapi apa yang terjadi? Yang dia lakukan adalah bermohon kepada Tuhan. Dan yang tidak kalah penting, saya tahu juga semua orang menginginkan kemenangan dan mengharapkan kemenangan. Betul Bapak Ibu? Apa tahu ada di antara saudara yang udahlah biar kalah saja begitu? Pasti nggak ada. Semua ingin menang. Pergumulan, persoalan sekecil, seberat dan sesusah apapun ingin menang. Semua ingin berkemenangan. Dan saya beritahu, jika Bapak Ibu juga berkata, saya ingin berkemenangan atas pergumulan saya ingin mengalami keberhasilan, saya ingin mengalami jalan keluar, saya ingin mengalami mujizat atas pergumulan yang saya alami ini, saya beritahu, ada jalan kemenangan yang disiapkan bagi kita, yaitu datang kepada Tuhan, bermohon kepada Tuhan. Kalau Daud mengalami kemenangan, 12.000 orang dikalahkan pada hari itu karena dia memohon kepada Tuhan dan berkata, berilah pertolongan, berikanlah pertolongan kepada kami, pertolongan terhadap lawan kami. Dan dia berkata, berseru kepada Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi hari ini saudara juga bisa mengucapkan kepada Tuhan, Tuhan berilah pertolongan bagiku menghadapi pergumulan ini. Berikanlah pertolongan kepadaku menghadapi sakit penyakit ini. Berikanlah pertolongan kepadaku menghadapi pergumulan keluargaku. Berikanlah pertolongan kepadaku menghadapi perekonomian yang semakin sulit hari-hari ini. Memohon kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, lihat engkau akan mengalami kemenangan karena saya yakin dan percaya. Dan saya mau taruhkan kepada Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa Tuhan itu layak dipercaya. Tuhan itu pantas dipercaya. Dan kalau kita berharap kepada Tuhan, Dia tidak pernah mengecewakan orang berharap kepadanya. Itulah sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, bersama Tuhan, yakini ada kemenangan yang pasti. Bersama dengan Tuhan ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, apapun yang menjadi perjuanganmu hari ini, apapun menjadi pergumulanmu hari ini, apapun yang kau harapkan yang Tuhan berikan kemenangan bagimu, percayalah, jika kita mengandalkan Tuhan, maka kemenangan, sekali lagi saya katakan, pasti terjadi. Perhatikan, sekali lagi saya katakan, dalam ayat yang kedua dikatakan dalam Mazmur pasal 60 ini, 12.000 orang Edom dikalahkan oleh Daud. Bagaimana mungkin seorang Daud bisa mengalahkan sebanyak itu? Tentunya secara kasat mata, pandangan manusia, kita tidak bisa menyimak dan kita tidak bisa memahami itu. Tapi ingat, karena dia yakin bersama dengan Allah, kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bersama dengan Tuhan, jika kita mengandalkan Tuhan, kita akan melihat perkara-perkara yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Kemenangan-kemenangan yang gemilang kita alami dalam kehidupan kita. Karena Tuhan yang ikut berperang, menginjak-injak lawan kita, menyelesaikan pergumulan kita, menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang kita alami. Tuhan yang campur tangan. Andalkan Tuhan, datang kepada Tuhan. Seperti Daud
bersikap datang kepada Tuhan, yang pertama adalah bermohon datang kepada Tuhan. Dia bermohon, berikanlah kepada kami pertolongan. Artinya dia bermohon, dan dia tidak mengandalkan manusia, karena dia berkata sia-sia penyelamatan dari manusia. Artinya dia tidak mengandalkan manusia. Dia bermohon kepada Tuhan, dia tidak mengandalkan manusia. Kalau sudah bermohon kepada Tuhan, ya jangan mengandalkan manusia. Dan memang manusia tidak boleh diandalkan dan tidak pantas untuk diandalkan. Iya, karena mereka tidak mampu atau mereka juga terbatas untuk menolong kita. Tapi Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus adalah yang baginya tidak ada yang mustahil. Dia sanggup menolong, sanggup juga untuk memberikan jalan keluar bagi orang yang berharap kepadanya. Tapi yang ketiga yang bisa kita lihat juga adalah pemazmur atau dalam hal ini Daud. Dia menyadari bahwa dia berperang bersama dengan Allah, dia bergumul dengan bersama Allah, dia akan mendapatkan kemenangan melampaui dirinya sendiri. Karena dikatakan bersama dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Dengan Allah lakukan yang besar, ya kan? Dengan Allah, bukan dengan orang lain, tapi dengan Allah. Dan dia juga yakin bahwa Allah sendiri menginjak-injak lawannya. Dan saya bertahu Bapak Yesus Tuhan, jika kita mengandalkan Tuhan di dalam menghadapi segala hal, peperangan-peperangan yang kita hadapi, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, kemenangan akan terjadi karena dia akan campur tangan. Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Artinya dia, Allah, akan turun tangan, akan bertindak, melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, saya mau menyampaikan kepada kita, yakinlah kemenangan dalam Tuhan tersedia bagi Bapak Ibu semuanya. Apapun menjadi pergumulanmu hari ini, apapun menjadi persoalanmu hari ini, jangan patah hati, jangan tawar hati, jangan patah semangat, tapi pandang Tuhan, bawa seruanmu kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan. Katakan kepada Tuhan, berikanlah kepadaku, berikanlah kepada keluargaku pertolongan terhadap pergumulanku. Dan dengar baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, Dia tidak pernah mengabaikan permohonan umatnya. Dia yang berjanji, bahkan dia memerintahkan, berserulah kepadaku pada saat kesesakan, maka aku akan memelihara engkau, aku akan meluputkan engkau, kata firman Tuhan. Artinya jika kita mengalami kesesakan, mengalami pergumulan, Tuhan sudah menyediakan kemenangan bagi kita. Yang dibutuhkan adalah kita mau datang kepada Dia dan berseru kepada Dia. Daud melakukan hal itu, dan kembali lagi ditunjukkan Daud mengalami kemenangan. 12.000 orang hari itu dikalahkan. Kenapa bisa dikalahkan 12.000 orang? Karena Allah ikut bertindak untuk menginjak-injak para lawan-lawannya. Dan saya beritahu, Tuhan juga akan ikut campur tangan, ikut bertindak. Dan saya beritahu, jika Tuhan sudah campur tangan, jika Tuhan sudah bertindak, semuanya pergumulan akan diselesaikannya, dan kemenangan akan nyata dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu dikasih Tuhan, hari ini datang kepada Tuhan. Hari ini andalkan Tuhan. Hari ini berseru kepada Tuhan. Datang kepada Yesus. Bawa segala pergumulanmu, bawa segala pertarunganmu, bawa segala masalahmu kepada Tuhan. Lihat, kemenangan akan terjadi dan engkau mengalaminya di dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak Bapak Ibu berdoa bersama-sama pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, Bapa, kami datang kepadamu. Kami tahu ya Tuhan, Engkau memberikan kemenangan yang gemilang bagi Daud. Kami juga percaya Engkau menyediakan kemenangan bagi orang-orang berharap kepadamu. Itulah sebabnya pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, bermohon kepadamu, memberikan pertolongan kepada kami, supaya kami bisa mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam pergumulan kehidupan kami. Dan pagi hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, apa menjadi pergumulan daripada setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan pagi hari ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau yang campur tangan, Engkau membawa segala hati kami untuk berharap kepadamu. Dan hamba berdoa, kemenangan dari Tuhan terjadilah hari ini di dalam kehidupan setiap saudara-saudaraku mendengarkan renungan ini. Pergumulan dalam keluarga, pergumulan atas keuangan, pergumulan atas pekerjaan, pergumulan atas segala bisnis usaha yang dikerjakan, hamba berdoa dalam nama Yesus, kemenangan dari Tuhan terjadi bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, pergumulan atas sakit penyakit hari ini, kesembuhan terjadi, kemenangan atas sakit penyakit terjadi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau adalah pribadi yang tidak pernah mengabaikan doa-doa kami. Dan ke dalam tangan-Mu hamba serahkan semuanya.
kehidupan saudara-saudariku yang mendengarkan renungan ini. Mohon pertolongan-Mu, mohon kemenangan dari Tuhan, kemenangan dari Allah terjadi pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami percaya. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dikasih Tuhan, salam kemenangan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Melangkah pasti bersama dengan Tuhan, mengandalkan Yesus Kristus, kemenangan nyata bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.